Saudari-saudara, khususnya orang muda yang dikasih Tuhan, selamat siang. Ada 2 poin besar yang saya mau sampaikan hari ini. Ini menyatukan hal yang mungkin menjadi pertanyaan saya dalam pemerenungan juga untuk Anda. Yang pertama, poin pertama, dalam bacaan Injil ini sebetulnya hari ini menimbulkan banyak pertanyaan. Pertanyaan adalah mengapa Yesus guru kita menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang korupsi, bendahara yang tidak jujur dan yang licik. Itu pertanyaan pertama. Mengapa si Tuhan itu justru memuji kecerdikan bendahara tersebut di akhir cerita? Lalu apakah ajaran yang sebetulnya mau disampaikan Yesus guru kita di balik perumpamaan ini? Betul ya? Apa hanya pertanyaan saya saja sebagai imam? Ya, umat pokoknya ikut aja lah, mau ngapain lah gitu ya. Apakah ada yang sudah mempersiapkan diri membaca Injil hari ini di rumah? Nggak ada, Romo, bagus gitu ya. Kalau ada malah bingung saya. Hah, ada ya, bagus. Itu pertanyaan yang di awal dalam membaca Injil hari ini. Pertanyaan-pertanyaan muncul, kok mengapa begitu, mengapa begini, mengapa begitu. Lalu kita bisa membaca, jika kita membaca dan merenungkan dengan sesama Injil Lukas yang diambil dari bab 14 sampai dengan 16. Sebetulnya Yesus ada 3 hal yang mau ditekankan, disampaikan oleh Yesus. Yang pertama adalah tentang kehidupan yang kekal. Yang kedua, tentang Allah yang berbelas kasih. Yang ketiga adalah tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal. Itu 3 hal yang diungkapkan dalam bab 14, 15, dan 16 hari ini. Tema tentang kehidupan kekal dapat ditemukan dalam perumpamaan tentang perjamuan, bab 14. Sedangkan tentang tema Allah yang berbelas kasih terdapat dalam perumpamaan tentang domba, dirham, dan anak yang hilang yang kita dengar dalam Injil minggu yang lalu. Nah, pinter ibu nih, nyimak berarti ya. Berarti ke gereja minggu lalu ya. Dan sementara tentang bab 16 ini itu berbicara tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh yang namanya kehidupan kekal, yang sebetulnya berpuncak nanti kisah tentang Lazarus dan juga orang kaya. Dan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur termasuk dalam tema terakhir ini, tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus guru kita sering mempergunakan yang namanya perbandingan untuk menyampaikan maksud tertentu dalam ajaran-ajarannya. Hal ini dapat ditemukan misalnya dalam Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13 tentang seorang yang mengetuk pintu rumah temannya untuk meminta roti, dan seorang ayah yang tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan. Dalam perumpamaan tersebut sebetulnya Yesus mau membandingkan kebaikan Allah dengan kebaikan kita sebagai manusia. Jika sebagai manusia saja seseorang bisa baik dengan yang lain, lalu bagaimana atau apalagi dengan Allah Bapa di surga? Nangkap dulu gak nih perbandingannya? Jika seseorang manusia saja kita itu bisa baik kepada sesama, apalagi dengan Allah Bapa di surga. Dan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur sebetulnya juga mempergunakan gaya perbandingan itu. Maka di akhir perumpamaan Yesus jelas mempergunakan perbandingan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka kecerdikan bendahara yang tidak jujur itulah yang digunakan Yesus hari ini untuk membandingkan kecerdikan anak-anak terang. Dan sangat wajar jika dalam perumpamaan ini si Tuan itu memuji kecerdikan si bendahara, sebab yang dimaksudkan itu untuk menekankan tindakan cerdik itu. Pujian ini bukan berarti Yesus itu menyetujui tindakan licik si bendahara. Yang mau disampaikannya adalah jika bendahara yang tidak jujur itu bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyelamatkan masa depannya, sebetulnya demikian juga seharusnya dengan kita. Kita seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan
yakni segala macam anugerah yang Tuhan beri dari Allah untuk mempersiapkan masa depan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Kita jelasin lagi lebih rinci ya. Ibarat seorang tuan, Tuhan mempercayakan kekayaannya kepada kita. Kekayaan itu adalah anugerah Roh Kudus, anugerah pengampunan, anugerah kasih. Bahkan Tuhan memberikan anugerah kekayaan yang terbesar adalah putranya sendiri sebagai penebus dosa dan penyelamat kita. Maka pertanyaan refleksi dari poin pertama adalah, apakah kita sudah bertindak cerdik seperti bendahara itu dengan menggunakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita untuk keselamatan kekal? Itu poinnya. Terjemahannya begini. Jika seorang anak muda, itu saya kemarin futsal sama anak OMK muda 2 jam, itu napas saya mau lepas itu ya. Mereka masih bisa berlari, bisa menggocek. Kebayangkan energinya tuh kuat banget. Bisa main game selama 8 jam anak muda. Apakah hal ini, talenta yang diberikan anugerah ini bisa juga dipakai oleh mereka untuk belajar yang baik, bahkan menemukan keselamatan kekal? Sama halnya begitu. Sama halnya begini. Anda mungkin punya mulut yang tanda kutip ya, jahat. Setiap hari bisa ngomongin orang lain 8 jam misalnya ya. Hoax, fitnah 8 jam. Nah, energi ini apakah bisa juga Anda gunakan untuk mempergunakan ini untuk mewartakan kebaikan orang lain selama 8 jam? Itu yang dibilang cerdik. Segala macam talenta, Anda bisa berbuat jahat. Mungkin sekarang tuh bahasa gampang adalah berbuat jahat yang sangat sistematik. Wah, seperti apakah dalam hidup gereja ada? Mungkin ada. Dalam pemerintahan mungkin ada. Nah, Anda bisa mempergunakan otak Anda untuk membuat kejahatan yang sangat sistematik. Apakah Anda juga bisa mempergunakan energi ini, kepintaran ini untuk mempergunakannya berbuat baik secara sistematik juga? Nah, hal yang sama seperti itu. Kecerdikan ini yang dipuji Tuhan untuk sampai kepada kita mempergunakan hal yang baik ini untuk dipakai untuk keselamatan yang kekal. Nah, apakah kita bisa untuk itu apa tidak? Betul ya? Anak muda bisa main nih seharian full, tapi suruh belajar baca buku 5 menit aja, udah pusing, ngantuk. Bisa main game nih selama 2 jam, PUBG, Mobile Legend. Disuruh ngerjain tugas sama 10 menit, hal yang sama seperti itu. Itu poin pertama yang diungkapkan. Lalu tawarannya begini, dalam poin yang kedua. Ada sebuah istilah Latin mengatakan non scholae sed vita discimus. Kita belajar tidak hanya untuk sekolah, tetapi untuk hidup. Saya ulang ya. Kita belajar tidak hanya untuk sekolah, tapi untuk hidup. Ini sebetulnya ungkapan dari seorang filsuf abad ketiga sebelum Masehi yang bernama Seneca. Ia mau mengajak kita belajar bukan melulu dari bangku sekolah, tapi juga belajar dari kehidupan. Dan itu yang seringkali luput dalam kehidupan kita. Orang memuji belajar dari bangku perkuliahan atau sekolah, tetapi orang lupa sebetulnya dalam kehidupan orang juga bisa banyak belajar. Maka mengacu dalam bacaan hari ini, Yesus memuji bendahara yang tidak jujur itu karena kecerdikannya dalam menjalani kehidupannya. Maka sebagai orang beriman, saya mau mengajak kita juga belajar untuk menjadi orang yang cerdik. Hidup yang cerdik. Cerdik artinya cerdas dan terdidik. Cerdik, cerdas dan terdidik dengan modal dasar PKI. Bukan Partai Komunis Indonesia, tetapi PKI itu adalah P-nya adalah positif, K-nya itu kreatif, I-nya itu adalah integratif. Yang pertama positif. Yesus mengajak kita untuk belajar kecerdikan dari sang bendahara, bukan belajar ketidakjujurannya. Kecerdikan itu memiliki unsur kebijaksanaan. Artinya apa? Orang yang positif, orang yang cerdik itu mampu melihat segi positif dari suatu masalah atau pergulatan hidup. Itu positif. Negatif gampang ya, Anda lebih cepat ya. Melihat segala sesuatu secara positif, segi-segi positif dari segala masalah yang ada. Bukan melihat permasalahannya itu sendiri,
tetapi melihat bagaimana jalan keluar terhadap permasalahan yang ada. Kita seringkali membuang energi untuk masuk dalam permasalahan tersebut, tetapi lupa membuang energi untuk menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Itu yang pertama, positif. Yang kedua adalah kreatif. Dalam situasi terjepit, bendahara itu mampu berpikir dan bertindak kreatif. Dengan mengorbankan bagian dari upah jasanya, ia dapat mengurangi beban hutang orang-orang yang meminjam dari majikannya. Sekaligus sebetulnya menyenangkan majikannya itu karena membereskan pembayaran dengan cepat. Kreatif. Yang ketiga adalah integratif. Tindakan bendahara yang tidak hanya membuat orang lain berhutang budi kepadanya, tetapi sebetulnya sekaligus menyenangkan hati majikannya ini, membuat kelangsungan hidupnya di kemudian hari dapat terjamin. Dan inilah sebuah antisipasi bahwa hidup kita itu bukan hanya berpikir untuk hari ini saja, tetapi untuk masa depan kita. Atau kita menabung investasi untuk masa depan. Maka kalau mau tidak mau saya mengatakan bahwa belajar itu seumur hidup. Ketika Anda mengatakan berhenti untuk belajar, maka sebetulnya Anda sudah mati. Mengupgrade hidup itu seumur hidup. Ketika Anda sudah malas untuk membaca, maka sebetulnya disitulah kematian sudah mulai terjadi dalam hidup Anda. Maka untuk anak-anak, orang-orang muda, baca buku itu tuh hal yang penting. Ketika malas baca buku, sebetulnya kematian sudah mulai menjamur dalam hidup Anda di kemudian hari. Jangan kemudian hari, 2 tahun ke depan pun Anda akan lebih kehilangan untuk senjata menjalani hidup ini. Maka ini yang dipuji Tuhan hari ini. Yang pertama tadi, apakah energi yang sebaliknya sebagai kecerdikan anak-anak kegelapan itu mampu diambil untuk memakai dalam kesempatan menemukan kehidupan yang kekal sebagai anak-anak terang. Maka kalau Anda tadi saya bilang, kalau Anda punya energi lebih untuk berbuat jahat, pakailah energi yang lebih itu ditutup untuk berbuat baik, sama hal gitu. Nah, lalu juga tawarannya tadi, sebagai anak yang cerdik, sebagai murid yang cerdik, cerdas dan terdidik, apakah kita juga punya modal dasar positif, kreatif, dan integratif? Itu tawarannya. Semoga nangkep ya. Nggak tanya lagi tentang bendahara yang jujur, kenapa dipakai. Jelas di hari ini, Yesus tidak menitik beratkan kepada ketidakjujurannya, tapi meletakkan kepada kecerdikan bendahara tersebut untuk masa depannya. Dari 2 poin ini sebetulnya hal yang sederhananya, Yesus mau mengajak kita untuk satu hal sih, nggak ada yang lain, adalah untuk setia kepadanya. Talenta anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu diberikan oleh Tuhan untuk membuat kita setia kepadanya. Dan setia itu tidak lagi hal sesuatu yang mudah untuk zaman sekarang. Nah, maka saya akan menutup hari ini sebagai bonus dalam misa OMK, saya akan nyanyikan sebuah lagu. Judulnya itu Masih di Sini Masih Denganmu. Zaman kapan ya? Zaman dulu ini lagunya ya. Ikut nyanyi ya OMK ya. Semoga tahu ya. Pergi hanya sebentar saja, bukannya untuk menjauhimu, mencoba untuk cari bagaimana baiknya untuk berdua. Setelah kuputuskan kembali terpulang mencarimu kekasih, tetapi kau bukan dirimu lagi, kau telah jauh berubah. Ataukah kau sudah temukan yang baru? Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku
masih di sini. Biar kau tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku masih denganmu. Nyanyi dong. Cobalah kau ingat kembali masa indah denganku. Dan jujur, apakah semuanya kini telah terlambat? Ataukah kau sudah temukan yang baru? Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Masih di sini. Biar kau tahu betapa Sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku masih denganmu. Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. aku. Masih di sini. Biar kau tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku Masih denganmu.